Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andre Rizko Yulianto SEMM selaku dosen pengajar mata kuliah penganggaran perusahaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Hanifah Amelia Fitri dengan NIM 6421767 kelas 644B25. Baik, saya akan memaparkan hasil tugas saya yang berjudul Analisis Anggaran Biaya Operasional sebagai Alat Bantu Manajemen dalam Pengukur Efisiensi Biaya Operasional. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pendahuluan. Setiap perusahaan didirikan untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang dan juga untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Dalam rangka mencapai tujuannya, maka setiap perusahaan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efektivitas maupun efisiensi kerjanya. Sedangkan biaya operasional, biaya yang diperlukan untuk memproduksi barang-barang dan pengeluaran untuk menjalankan usaha Komarudin. Anggaran biaya merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan dalam menekankan pengeluaran biaya yang tidak penting atau tidak sesuai dengan rencana perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dengan kata lain, anggaran ini berisikan rencana kerja perusahaan yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan tersebut. Pengendalian atas kegiatan operasional menjadi suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan dengan adanya pengendalian yang baik dapat membuat kegiatan operasional perusahaan menjadi efektif, secara efisien. Sedangkan pengendalian yang tidak baik akan menimbulkan banyaknya masalah dalam kegiatan operasional. Untuk dapat membuat pengendalian yang baik, maka perusahaan harus dapat membuat standar atas kegiatan operasionalnya sehingga nantinya standar tersebut dapat dijadikan pembanding bagi realisasi yang terjadi. Selanjutnya, pengertian anggaran. Menurut Rudianto 2019, dalam bukunya, penganggaran menyatakan bahwa anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematif. Yang kedua, ada menurut Narafin 2009, dalam bukunya, penganggaran perusahaan menyatakan bahwa anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, ada penyusunan anggaran. Otoriter atau top-down metode otoritas disusun dan diterapkan sendiri oleh pimpinan dan budget inilah yang harus dilaksanakan bahwa tanpa keterlibatan bawahan dalam penyusunannya. Metode ini ada baiknya jika karyawan tidak mampu menyusun budget atau dianggap akan terlalu lama atau tidak cepat. Selanjutnya, demokrasi atau bottom up. Metode demokrasi disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. Bawahan diserahkan sepenuhnya menyusun budget yang akan dicapainya di masa yang akan datang. Metode ini tepat digunakan jika karyawan sudah memiliki kemampuan dalam menyusun budget dan tidak dikhawatirkan akan menimbulkan proses yang lama dan berlarut. Selanjutnya, campuran atau top down dan bottom up. Metode ini adalah campuran dari kedua metode di atas. Di sini perusahaan menyusun anggaran atau budget dengan memulainya dari atas atau pimpinan yang dijabarkan oleh bawahan sesuai dengan pengarahan atasan. Selanjutnya, ada jenis-jenis anggaran. Yang pertama, anggaran operasional menyangkut bisnis inti perusahaan yaitu barang dan jasa. Jadi, banyak mengkaji komponen produksi dan pemasaran. Yang kedua, ada anggaran keuangan lebih berorientasi pada pengeluaran modal, dana tunai, pembiayaan, dan laporan keuangan. Selanjutnya, ada jenis dan sumber data. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari objek penelitian yang meliputi A.
sejarah perusahaan, B. struktur organisasi, C. uraian tugas, D. data hasil wawancara. Yang terakhir, E. data hasil pengamatan langsung dari catatan pembukuan perusahaan serta laporan perusahaan. Selanjutnya, data sekunder merupakan data tidak langsung yang dapat dilakukan sumber informasi. Adapun data sekunder ini penulis peroleh dari A. Studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan salah satu bentuk penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi data yang diperlukan berdasarkan buku-buku dan literatur yang diperlukan sehingga diperoleh pengertian teoritis yang diperlukan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Yang B. Pengumpulan data dari internet atau browsing. Penulis juga menggunakan internet untuk memperoleh data. Dalam pencarian data melalui internet, penulis bisa menemukan artikel dan berbagai contoh studi kasus yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran biaya operasional non produksi di PT Surya Raya Robirindo Industri. Yang pertama ada faktor intern, realisasi anggaran biaya operasional pada tahun sebelumnya. Yang kedua ada kebijakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan pada periode yang akan datang. Selanjutnya, kebijakan peningkatan produksi perusahaan. Yang selanjutnya, permintaan perusahaan induk terhadap pengiriman produk perusahaan. Yang terakhir, ada keputusan manajemen tingkat atas terkait profit yang ingin dicapai perusahaan. Kedua, ada faktor ekstern. Yang pertama, tingkat persaingan dengan pesaing di bidang yang sama. Yang kedua, ada harga bahan baku. Yang ketiga, ada kebijakan pemerintah. Yang keempat, ada inflasi. Yang kelima, ada nilai tukar valuta asing. Yang terakhir, ada kesimpulan. Proses penyusunan anggaran PT Surya Raya Robirindo Industries dapat dikatakan sudah dilakukan dengan baik. Proses penyusunan anggaran dilakukan dengan menggunakan metode campuran di mana dalam prosesnya melibatkan seluruh bagian dari perusahaan. Hal ini dinilai tepat karena struktur organisasi yang besar dari PT Realisasi Anggaran Biaya Operasional dan Produksi pada PT Surya Raya Robirindo Industries dilakukan dengan proses yang dapat dikatakan baik. Realisasi anggaran biaya operasional dan produksi dilakukan dengan membuat pengajuan permintaan pembelian yang merupakan bagian dari pengendalian atas realisasi anggaran. Hal ini dinilai sangat baik karena setiap realisasi yang akan terjadi akan dianalisa kembali mengenai kesesuaian dengan anggaran yang sudah disetujui sebelumnya, serta kewajaran atas jumlah realisasi yang diajukan dengan nilai pasar pada saat proses pengajuan tersebut terjadi. Dengan adanya pengendalian awal yaitu pada saat proses penyusunan anggaran, pengendalian preventif pada saat proses realisasi anggaran, serta pengendalian kuratif dan umpan balik pada saat evaluasi anggaran menjadi setiap pengeluaran yang terjadi akan sesuai dengan rencana yang ada. Cukup sekian presentasi saya untuk hari ini. Saya Hanifah Amelia Fitri mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Andre Yulianto